Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Oculus. Nah, film ini akan berkisah tentang sepasang kakak beradik yang menyelidiki kematian kedua orang tuanya yang diakibatkan sama setan penunggu rumah mereka. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan pria muda bernama Tim yang telah selesai menjalani masa pengobatannya di rumah sakit jiwa. Selama 11 tahun, Tim dirawat di rumah sakit jiwa karena dianggap mengalami gangguan jiwa hingga tega menghabisi ayahnya sendiri di umur 10 tahun. Dan saat ini para dokter menyatakan Tim udah sembuh. Di sisi lain terlihat seorang wanita muda bernama Kelly yang tengah menghadiri sebuah acara pelelangan. Kelly sedang mengincar sebuah cermin antik yang telah berumur hampir 3 abad. Dan saat di pelelangan, Kelly juga ditemani sama suaminya bernama Michael yang juga salah satu dari pengurus pelelangan tersebut. Setelah acara pelelangan itu usai, Kelly pergi menuju rumah sakit jiwa untuk menjemput Tim yang ternyata Tim ini adalah adik kandung Kelly. Scene kemudian berpindah pada 11 tahun yang lalu, di mana Kelly dan adiknya itu masih memiliki keluarga yang utuh. Di mana keluarga Kelly baru aja pindah ke rumah barunya yang mana si ayah yang bernama Alan telah membeli sebuah cermin antik untuk rumah barunya itu. Dan karena Alan ini adalah pecinta benda antik, dia pun meletakkannya di ruang kerja. Awalnya semua tampak normal dan mereka sekeluarga begitu bahagia. Hingga beberapa hari kemudian, aura di rumah itu pun menjadi berubah. Tanaman hias milik si ibu yang bernama Lily pun mulai mati dan temperatur rumah juga meningkat drastis. Beberapa hari kemudian, di saat Kelly sedang bermain di luar rumah, dari kaca jendela Kelly nggak sengaja melihat ayahnya yang bersama wanita lain. Kelly kemudian menanyakan hal tersebut pada ayahnya saat makan malam. Namun ternyata Alan ini kebingungan ketika Kelly menanyai hal itu. Sejak saat itulah perilaku Alan pun menjadi sedikit lebih aneh. Di saat mereka semua sedang makan malam, Alan menggigiti kuku jarinya hingga terluka. Setelah itu di ruang kerja, Alan membuka perban di jarinya itu, namun karena susah dibuka, Alan menggunakan alat jepit yang ternyata secara nggak sadar Alan malah mencabut kuku jarinya sendiri. Alan pun merasa aneh dengan kejadian tersebut, di mana besok malamnya, Lily terbangun karena suara anjingnya yang menggonggong. Melihat si anjing yang ingin menunjukkan sesuatu yang ada di dalam ruangan kerja, Lily pun mulai mendekat, dan ternyata dia mendengar Alan sedang berbicara dengan seorang wanita. Lily kemudian memanggil Alan dan ternyata setelah Lily masuk, dia nggak mendapati siapapun di ruang kerja Alan. Dan sejak saat itulah, Lily merasa suaminya ini telah berselingkuh. Rasa curiga Lily semakin kuat karena kedua anaknya juga pernah mendengar suara seorang wanita di ruangan Alan. Hey Dad, who's that lady in your office today? Keesokan harinya ketika Alan ini pergi ke kantor, Lily mencari tahu apa yang dikerjakan sama suaminya di ruang kerja hingga membuat suaminya itu nggak pernah keluar. Lily mulai memeriksa berkas-berkas di meja dan menemukan sebuah kertas yang penuh dengan kata Marisol. Lily yang melihat lembar itu menjadi marah dan kesal, yang mana Lily kemudian melempar sesuatu ke arah cermin. Tapi anehnya lemparannya ini tiba-tiba meleset. Setelah itu cermin antik itu mulai menghipnotis Lily, yang mana di dalam cermin itu Lily melihat dirinya sendiri tersenyum melihat kesedihannya. Gak lama kemudian tiba-tiba kedua anaknya mendengar Lily berteriak, di mana mereka berdua segera berlari ke ruangan ayahnya. Mereka berdua melihat Lily sedang menatap cermin sambil menangis. Sesaat kemudian Lily mendekati Tim dan tiba-tiba aja dia mencekik Tim. Lily makin menggila dan kemudian mengejar anak-anaknya, tapi beruntungnya Kelly dan Tim berhasil kabur dan bersembunyi dari kejaran ibunya itu. Beberapa saat kemudian Alan tiba di rumah dan melihat Lily yang berperilaku aneh. Saat Alan mendekati Lily, tiba-tiba Lily menyerang Alan, yang mana hal itu membuat Alan melawan Lily hingga pingsan. Alan kemudian menelpon ambulan, namun suara si petugas ambulan berubah menjadi suara yang sangat aneh.
Alan lalu memutuskan untuk mengurung dan merantai Lily di sebuah kamar di lantai atas. Malamnya Kelly dan tim yang cemas dengan keadaan ibunya itu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Kelly dan tim masuk ke kamar di mana ibunya itu disekap dan melihat ibunya itu udah dirantai. Ternyata Alan menganggap Lily ini sedang mengalami gangguan jiwa berat. Lalu scene pun berpindah ke masa sekarang dan terlihat tim yang udah keluar dari rumah sakit dan udah dijemput sama Kelly. Mereka kemudian melanjutkan perbincangan di sebuah restoran. I found it. What do you mean? Kelly menjelaskan jika dirinya sekarang sangat butuh bantuan tim untuk menjalankan misinya. Kelly juga berkata jika dia telah berhasil menemukan kembali cermin antik itu yang kebetulan ada di pelelangan yang diadakan di tempat suaminya bekerja. Kelly mendapatkan kesempatan dan sebuah posisi di tempat pelelangan tersebut, yang mana Kelly bisa dengan bebas masuk ke dalam gudang di mana cermin antik itu disimpan. Dan di saat dia memandangi cermin antik tersebut, tiba-tiba dia melihat patung-patung di belakangnya bergerak. Kelly yang takut pun memberanikan diri untuk membuka penutup dari patung tersebut. Di saat yang sama, petugas pelelangan datang untuk mempersiapkan pengiriman cermin. Kelly lalu mengatakan jika dia sendiri yang akan mengantarkan cermin itu kepada pembelinya. Di tengah pengiriman, Kelly meminta tim untuk datang ke rumah orang tuanya dulu. Dan seperti rencana Kelly, bukannya membawa kepada pembeli, Kelly malah membawanya ke rumah orang tuanya. Beberapa waktu kemudian, Kelly tiba di rumah lama dengan membawa seekor anjing yang nantinya akan dijadikan tumbal. Mereka kemudian membawa cermin antik itu ke dalam, di mana mereka akan melakukan sebuah observasi. Kelly udah mempersiapkan semuanya dengan begitu detail dan dia menempatkan 3 buah kamera untuk merekam apapun yang keluar dari cermin tersebut. Kelly juga menyiapkan alat pengukur suhu ruangan, makanan, minuman, dan juga alat pembunuh yang memiliki alarm setiap 30 menit sekali. Awalnya Kelly menyalakan kamera sambil memperlihatkan beberapa foto mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yang mana orang-orang itu diduga sebagai pemilik cermin sebelumnya sejak tahun 1754 sampai tahun 2002. Diketahui cermin tersebut dimiliki pertama kali oleh seorang bangsawan bernama Philip Lecter, namun Philip berakhir mengenaskan dengan terpanggang di perapiannya sendiri. Setelah itu, cermin antik kemudian dilelang hingga berpindah-pindah kepemilikan sampai beberapa kali. Dalam kurun waktu 300 tahun, semua pemiliknya meninggal secara mengerikan. Hingga pada tahun 2002, ayah mereka berhasil memenangkan pelelangan tersebut dan membawa cermin itu ke rumah. Sialnya, ayah dan ibu Kelly ini menjadi korban dari cermin antik tersebut. Flashback kembali memperlihatkan setelah Kelly berhasil selamat dari ibunya, mereka lalu pergi ke ruangan ayahnya dan meminta ayahnya agar segera membawa ibunya ke rumah sakit. Namun Alan malah memarahi Kelly karena telah masuk ke tempat ibunya disekap. Kelly kemudian mencoba menghubungi petugas medis, tapi Kelly nggak mendapatkan respon. Kelly kemudian mengajak salah seorang tetangganya untuk melihat keadaan ibunya yang mengalami gangguan jiwa parah. Namun sayang, ketika si tetangga itu ingin melihat kondisi Lily, Alan gak mengizinkannya masuk dan mengatakan jika keluarganya gak butuh bantuan dari siapapun. Dan terlihat juga tangan Alan yang berdarah karena dia mencabuti semua kukunya. Scene kemudian kembali ke masa kini di mana Kelly berusaha menjelaskan semua bukti-bukti foto korban yang berkaitan dengan cermin tersebut. Kelly juga menjelaskan jika cermin itulah yang harus bertanggung jawab atas 45 kematian pemiliknya dulu. Tim kemudian mencoba menghancurkan cermin tersebut, namun dia mengurungkan niatnya karena Kelly mengatakan jika dulu pernah ada orang yang mencoba menghancurkan cermin itu, tapi si pria malah tewas tertabrak mobil. Setelah itu mereka kembali ke penelitian, dan setelah memastikan jangkar yang dia pasang, Kelly pun meletakkan cermin tepat di mana jangkar tersebut diarahkan. Yang kemudian seekor anjing diletakkan di depannya sebagai tumbal. Tim dan Kelly kemudian mulai mengamati, detik demi detik berharap sosok penunggu cermin itu keluar menampakkan diri. Setelah menunggu cukup lama, tim gak melihat adanya tanda-tanda supranatural yang terjadi. Tanaman yang diletakkan di sana masih baik-baik aja. Hingga siang pun berganti malam. Tim mulai gak sabar menunggu dan meminta Kelly menghentikan semuanya dan kembali pulang. Karena dia berfirasat buruk dan kurang sependapat jika Kelly ingin membalaskan dendam pada cermin itu atas kematian ayah dan ibunya.
Tim merasa jika kematian ibunya adalah akibat depresi karena ayahnya yang diduga telah berselingkuh. Mereka berdua pun mulai berdebat, sampai-sampai tim kemudian melepaskan anjing yang dijadikan tumbal untuk cermin. Tim bahkan menyebut Kelly sakit jiwa dan dia harus mulai belajar berpikir rasional. Tim kemudian merayu Kelly agar meninggalkan tempat itu dan menjalani hidup dengan melupakan masa lalu. Dan setelah berpikir, Kelly pun akhirnya mengikuti saran dari tim. Dia pun kembali untuk mengambil peralatan dan bersiap pergi dari rumah lama mereka. Tapi setelah dia masuk ke ruangan observasi, dia mendapati peralatannya telah berubah posisi. Tanaman hias yang dia letakkan di lantai, semuanya juga menjadi layu. Tim yang selama ini meragukan analisa Kelly nggak bisa membantah karena dia telah menyaksikan semuanya sendiri. Kelly kemudian memutar rekaman kamera yang terlihat dia dan timlah yang memindahkan kamera tersebut. Dan faktanya mereka berdua nggak merasa melakukan hal itu, dan selain itu suhu di ruangan observasi juga meningkat drastis. Mereka kemudian keluar rumah dan menelpon panggilan darurat. Namun sialnya mereka seakan-akan nggak keluar dari rumah itu dan kembali di tempat semula. Tim dan Kelly mulai ketakutan dengan semua ilusi yang terjadi, di mana mereka seperti merasa di alam nyata dan alam yang nggak nyata. Kemudian Kelly mengatur kembali posisi kameranya dan tiba-tiba dia melihat sosok dirinya yang lain tampil di monitor. Di saat itu juga terjadi gangguan listrik yang menyebabkan lampu di ruangan itu mati. Kelly lalu mengganti sebuah lampu yang mati dan setelah selesai, apel yang dia makan seketika berubah menjadi bola lampu yang melukai mulutnya. Namun ternyata saat tim datang, semua itu hanyalah ilusi. Malamnya listrik pun padam dan membuat malam di rumah itu semakin mencekam. Kelly kemudian menyalakan lampu di setiap sudut rumahnya hingga dia tiba di kamar di mana ibunya dulu dirantai. Di sanalah dia melihat pecahan kaca berserakan, namun dia sadar bahwa semua itu hanyalah ilusi. Dan ilusi tersebut berasal dari ingatan masa lalunya. Di sisi lain, tim seakan kembali ke masa lalu di mana tim yang masih kecil mencari ayahnya saat listrik padam. Namun saat tim ini masuk, dia melihat sosok hantu Marisol sedang bersama ayahnya. Tim lalu berlari ke kamar dan tim pun tersadar. Di sisi lain, Kelly mulai menuruni tangga dan melihat pecahan pot bunga berserakan. Dia pun kembali sadar bahwa itu hanyalah ilusi dan benar aja ketika Kelly merekam semuanya melalui ponsel, dia nggak melihat pecahan apapun di lantai. Ternyata semua ilusi itu nggak bisa bekerja di kamera ponsel, dan saat dia merekam semuanya, sosok ibunya tiba-tiba aja muncul di hadapannya. Kelly pun kaget dan secara refleks menikam ibunya itu dengan pecahan pot yang ada di tangannya. Ternyata ketika ilusi tersebut hilang, sosok ibunya pun berubah menjadi suami Kelly yang berniat mengajak Kelly pulang ke rumah. Dan saat Kelly melihat dari layar HP, ternyata itu bukanlah ilusi dan yang dia bunuh emanglah suaminya sendiri. Tim kemudian mengajak Kelly keluar dan menelpon polisi, di mana mereka memutuskan untuk nggak kembali ke dalam dan menunggu di luar. Namun di saat mereka di luar ini, mereka melihat dua sosok yang menyerupai diri mereka berada tepat di depan cermin. Mereka kemudian masuk kembali ke dalam rumah dengan rencana menekan tombol pengunci jangkar agar alat tersebut mengenai si hantu. Dan saat mereka masuk, Kelly dan tim melihat sosok yang menyerupai mereka berdiri di depan cermin. Selain itu, hantu Marisol juga ada di sana, di mana Marisol mulai mendekati mereka dan mereka pun berlari. Scene kemudian kembali memperlihatkan saat mereka kecil, yaitu saat mereka bersembunyi menghindari kejaran ibunya yang kesurupan. Setelah situasi dirasa aman, Kelly dan tim keluar dan berniat kabur dari rumah. Namun saat keluar rumah, Kelly kembali bertemu dengan ibunya yang siap menangkapnya. Kelly kemudian memukul ibunya ini dengan stick golf, yang mana dia kemudian kembali masuk ke dalam kamar dan melompat dari jendela. Dari luar dia melihat hantu Marisol dan suami hantu Marisol dari sebuah jendela kamar. Kelly yang khawatir dengan keselamatan adiknya memutuskan untuk kembali ke rumah, namun saat dia mau menjemput tim, ibunya datang dan mencoba untuk kembali membunuhnya. Namun tiba-tiba Lily kembali tersadar dan dia mampu mengingat anak-anaknya. Namun sialnya saat Lily udah tersadar ini, Alan malah muncul dari belakang dan menembaknya.
Kelly dan Tim kemudian berlari menyelamatkan diri, di mana Kelly dan juga Tim melihat rumah mereka yang udah penuh dengan hantu-hantu yang keluar dari dalam cermin tersebut. Mereka berdua lalu ke ruangan ayahnya dan berniat untuk menghancurkan cermin itu. Namun kekuatan gaib dalam cermin itu membuatnya nggak bisa dihancurkan. Tiba-tiba Alan datang seperti kerasukan dan mengarahkan pistolnya ke arah Kelly. Seketika Tim menjatuhkan pistol ayahnya, namun semua itu sia-sia karena Alan ini masih mencoba menghabisi Kelly. Tim pun berusaha menghentikannya sambil menodongkan pistol itu ke arah ayahnya. Kemudian Alan tiba-tiba tersadar dan kemudian dia berlutut di depan Tim. Setelah itu ayahnya membisiki Tim untuk segera lari dan kemudian dia mengarahkan jari tangan Tim untuk menarik pelatuk pistol tersebut. Setelah Alan tewas, hantu-hantu dari cermin keramat itu pun mulai berdatangan dan mereka mendatangi Kelly dan juga Tim. Namun saat para hantu ini mendekat, suara alarm dari jangkar berbunyi dan hal itu membuat Tim tersadar. Di sisi lain, hal yang sama terjadi pada Kelly, di mana Kelly berilusi jika dirinya kembali ke masa kecil. Di mana di sana dia bisa bertemu kembali dengan ibunya yang muncul dari dalam cermin antik tersebut. Kelly kemudian memeluk ibunya yang mana di saat yang sama Tim merasakan cermin itu mulai memberikannya bisikan jahat. Dia pun kembali menuju timur jangkar dan melepaskan jangkar tersebut secara manual hingga jangkar meluncur dan menghancurkan cermin. Ternyata kekuatan gaib dari cermin tersebut membuat Tim nggak bisa melihat Kelly yang berada di depan cermin. Akhirnya jangkar tersebut mengenai Kelly, namun di saat yang sama Kelly masih ada di dalam ilusi di mana dia sedang memeluk ibunya. Pada akhirnya Kelly pun tewas dan ikut menjadi korban dari cermin antik itu. Tim yang baru aja tersadar sangat terkejut mendapati kakaknya udah tewas karena jangkar yang telah dilepasnya. Gak lama kemudian para polisi datang dan membawa Tim ke dalam mobil. Tim terus berteriak bahwa kematian Kelly dan kakak iparnya adalah akibat dari cermin antik. Tim yang ada di dalam mobil pun melihat rumah lamanya dan dia pun melihat ayah, ibu, dan juga Kelly yang sedang melihat kepergiannya dari jendela rumah. Tim pun sangat menyesal udah kembali ke rumah lamanya itu. Dan setelahnya film ini pun berakhir. Cermin gaib itu ternyata emang udah memakan korban dari pemiliknya sejak ratusan tahun yang lalu, di mana para korban akan masuk ke dalam cermin dan hidup sebagai setan. Sayangnya sampai sekarang nggak ada satu orang pun yang bisa memecahkan misteri dari cermin itu. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.